Para pemirsa, untuk kali ini kita akan menyambung bahasan kita tentang dunia intelijen. Kali ini kita akan mengangkat bagaimana intelijen top dunia itu bisa dikelabui. Contohnya bagaimana Anwar Sadat dalam perang Yom Kippur 6 Oktober 1973. Perang di mana 2/3 wilayah yang dicaplok oleh Israel dalam perang 6 hari tahun 1967 bisa dikembalikan ke tangan Mesir. Pada perang itu dinas rahasia, apakah intelijen, baik itu Mossad, CIA, KGB, M16 Inggris, itu lumpuh, tidak diberdaya dibuat oleh strategi perang Anwar Sadat. Begini ceritanya. Yom Kippur pada tahun 1973 itu jatuh pada hari Sabtu atau hari Sabat. Saat itu antara Mesir dengan Israel masih terlibat dalam suasana perang. Perang tahun 1967 yang dikenal dengan Perang 6 Hari dimenangkan oleh Israel, di mana Israel wilayahnya bertambah hampir 2/3 dari wilayahnya yang direbut sebelum Perang tahun 1967. Jadi suasana panas gitu. Dalam Perang 67 itu Mesir kalah. Ekonominya berantakan gitu. Kalaupun ada perlawanan kepada Israel, perlawanan itu hanya di surat kabar dan opini kepada masyarakat. Tapi pada tahun 1970, seiring dengan meninggalnya Gamal Abdel Nasser, pemimpin revolusi Mesir, lalu digantikan oleh wakilnya yaitu Jenderal Anwar Sadat. Sadat mewarisi situasi negara dengan ekonomi yang rusak, harga diri bangsa Arab hancur, kebanggaan Mesir hilang karena Sinai dirampas oleh Israel dalam perang 6 hari. Bahkan dalam perang itu sampai airport Kairo itu bisa dibom oleh Israel. Tepatnya dunia Arab di saat itu malu dan kehilangan muka. Inilah warisan situasi yang diterima oleh Sadat ketika dia menjadi presiden. Tapi Sadat ini dia dikenal sebagai Zaimul Harb wa Zaimus Salam. Pemimpin perang, tapi kemudian nanti juga dia pemimpin perdamaian. Maka diputuskanlah oleh Sadat setelah persiapan yang cukup matang lebih dari 1 tahun, bagaimana memulai sebuah perperangan. Maka pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1973, Israel memasuki hari Yom Kippur, yaitu hari libur, hari raya di mana pada saat itu diperingati sebagai hari penebusan dosa atau hari pembebasan bangsa Yahudi yang selamat dari Mesir masuk ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Israel. Pagi-pagi seperti cerita Musa Dayan dalam buku Musa Dayan Story of My Life ini, an autobiography. Dia menjelaskan jam 4 pagi dia sudah bangun. Karena hari itu adalah hari Yom Kippur, dia bangun, ada telepon dari kantor kementerian, itu memberitakan, membahas itu apakah Mesir serius mau berperang melawan Israel. Karena dari setahun info-info yang masuk dari intel Mossad yang ada di Kairo dan di Iskandaria, itu semuanya memberikan info mentah gitu. Disebutkan bahwa pada musim panas tahun 1973 Mesir mungkin akan menyerang Israel. Tapi tidak ada spesifik day-nya, kapan dia akan menyerang dan dari mana, berapa pasukan mau dikerahkan, tidak ada info yang masuk. Akhirnya tanggal 6, sebelum tanggal 5 itu sudah ada info juga, tapi masih mentah gitu. Infonya itu adalah mengapa diplomat
Rusia yang ada di Kairo dan ada di Damaskus, dia mengevakuasi keluarganya. Wah, ini bagi Mossad pertanyaan, ada apa ini? Karena saat itu Mesir dengan Rusia itu aliansi politiknya sangat kuat dan dekat gitu. Tapi ada apa ini tanggal 5 Oktober diplomat Rusia yang ada di Damaskus dan di Kairo mengevakuasi keluarganya. Itu jadi catatan di Mossad gitu. Tapi tetap itu masih raw information gitu. Informasi mentah gitu. Tidak ada hal yang spesifik. Dari laporan lapangan di pinggir Suez itu tidak ada tanda-tanda akan berperang gitu. Akhirnya pada tanggal 6 pagi itu Musa Dayan, Jenderal Musa Dayan sebagai kepala staf Angkatan Perang Israel, itu dia turun ke lapangan, memonitor lapangan secara real. Dia telusuri sepanjang benteng Bar-Lev. Ya, benteng Bar-Lev itu biar kita tahu, itu panjangnya ada 35 kilo. Itu adalah benteng yang dibangun oleh Israel setelah Perang 67 di pinggir terusan Suez. Di sepanjang terusan Suez itu dibangun benteng gitu. Sementara Suez itu kan terusan yang sempit. Ya mungkin jaraknya hanya 400 meter gitu. Jadi kalau pasukan berteriak-teriak, itu bisa didengar oleh tentara Mesir yang di seberang gitu. Dan biasa dilihat mereka bisa saling intip orang-orang mandi di pinggir pantai gitu. Dilihat oleh tentara Israel, hari itu nggak ada tanda-tanda perang akan terjadi. Musa Dayan menyusuri pantai itu dari Kantara, pantai Ismailia ke Suez sampai ke ujung, dilihat semua tidak ada tanda-tanda pergerakan pasukan akan terjadi. Tidak ada senjata yang bergerak ditempatkan, semuanya seperti biasa gitu. Akhirnya sebagai seorang jenderal yang berpengalaman, dia kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem, jam 10 dia sampai, jam 11 dia tidur. Aman. Tahu-tahu nanti jam 4 sore atau jam 4.30 gitu dia dibangunkan oleh security dari kantor Perdana Menteri, meminta Perdana Menteri Golda Meir ingin bertemu dan meeting seketika gitu. Kata Musa Dayan, wah kasih aku bangun sebentar lah, istirahat. Enggak. Jenderal, Anda punya waktu sedikit. Kira-kira 10 menit, Musa Dayan sudah siap dengan pakaian tempurnya. Dia datang ke kantor Perdana Menteri Golda Meir. Perdana wanita Israel yang legendaris juga itu. Begitu sampai di kantor, Golda Meir langsung dengan mukanya yang muka apalah itu, muka masam, muka marah gitu. Dia langsung bertanya, Anda sudah tahu apa yang terjadi? Musa Dayan tentu gelagapan. Tidak. Benteng Bar-Lev sudah jatuh. Benteng Bar-Lev itulah kebanggaan Israel gitu. Saat itu kata Musa Dayan, kebanggaan militer saya yang saya bangun semenjak tahun 1945, sebelum Israel ada, hari itu menjadi hilang. Kebanggaan saya langsung hilang. Sebagai militer, saya terhina dan hancur. Karena memang pada tanggal 6 Oktober itu, di hari Yom Kippur, itu bukan kebebasan dan istirahat yang didapatkan Israel, tapi itu nyaris saja Israel hancur lebur akibat perbuatan seseorang yang bernama Anwar Sadat. Sekarang mari kita lihat apa persiapan Sadat. Kok intel-intel ini nggak ada yang tahu. Mossad nggak tahu. CIA nggak tahu. KGB nggak tahu. M16 Inggris juga nggak tahu. Apa yang dilakukan Sadat? Anwar Sadat itu membuat perang itu bukan perang dadakan gitu. Walaupun penyerangan dadakan, tapi dia telah merencanakan dalam waktu yang cukup panjang. Setidaknya seperti tergambar di dalam bukunya Di Bawah Langit Sinai, itu begitu Sadat menjadi presiden, program pertamanya adalah mengembalikan tanah Mesir. Gitu. Nah saat itu Sadat menyadarkan kepada rakyat Mesir, ini perang apa ini?
perang Islam melawan Yahudi, ataukah perang Arab Israel, ataukah perang Mesir Israel. Sadat menegaskan kepada bangsa Mesir, ini perang Mesir Israel, maka Mesirlah yang akan menyelesaikannya. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena pada tahun 67 itu, kekalahan Mesir itu karena definisi yang tidak jelas. Sebagian yang menyebut perang Arab Israel, tapi mana bantuan Arab gitu. Begitu masih Mesir babak belur, yang lain nggak ada, teriak-teriak aja. Ada juga menyebut ini Mesir peperangan antara Islam melawan Yahudi. Kata Sadat, mana kekuatan Islamnya? Nggak ada. Kalau teriak Allahu Akbar banyak gitu. Kata Sadat, hazal harb Mes wa Israel. Perang Mesir melawan Israel. Karena itu Mesir harus mendefinisikan kembali perang ini tujuannya apa. Sadat menjawab perang ini mengembalikan tanah Mesir yang dicaplok atau dirampas oleh Israel dalam perang 1967. Jadi 1 tahun sebelum perperangan itu, langkah Sadat itu adalah meraih simpati publik. Itu tokoh-tokoh Ikhwan, pejuang-pejuang itu kaum fundamentalis dibebasin semuanya. Dibebasin dari penjara gitu. Malah saat itu hampir setiap Jumat Anwar Sadat itu tampil sebagai Zaimul Muslimin. Dia sholat itu di saf paling awal setiap hari Jumat. Setahun lamanya. Enggak sehari 2 hari. 1 tahun. Tiap Jumat dia di depan. Dia bicara keadilan lah, bicara apalah gitu. Akhirnya dalam 1 tahun itu Sadat mendapat simpati yang luar biasa dari tokoh-tokoh Ikhwan dan ulama-ulama yang ada di Mesir. Udah, tensi atmosfer ini dalam 1 tahun naik gitu. Mulailah Sadat bicarakan itu, tanah Mesir itu harus kita kembalikan. Sinai harus kita kembalikan. Nah, pada sesuatu yang sudah direncanakan itu, Sadat mulai merancang dengan cara apa Mesir Israel ini harus dipukul. Karena benteng Barlev itu kalau nggak tembus, itu nggak bisa kalah Israel. Bentengnya panjang itu. Penyerangan dilakukan dalam tiga divisi. Ada divisi Suez, divisi Ismailia, dan divisi Kantara namanya nama daerah itu. Masing-masing dipimpin oleh 1 orang panglima. Dan penanggung jawab lapangan ini namanya Panglima Angkatan Udaranya yang dipimpin oleh Muhammad Hosni Mubarak. Nanti setelah Sadat terbunuh tahun 1990 dia menjadi presiden ini. Lalu digulingkan tahun 2011. Begitu mendapat pasukan ini koordinasinya baik, mulailah Sadat menyiapkan senjatanya apa. Ketika itu disepakati untuk merubuhkan benteng Barlev ini, itu harus ditembak dulu dengan bom air gitu. Di meriam air yang kekuatannya sangat kuat, sehingga benteng ini bisa meleleh. Gitu. Karena benteng Barlev itu digali di dalam pasir, dilapisi dengan batu dan kawat, lalu ditimbun dengan pasir. Jadi kalau ditembak tuh nggak tembus dia. Nah, Sadat menurut laporan tim ahlinya, itu harus ditembak dengan air yang sangat kencang, pasir meleleh, baru ditembak dengan tank. Wah, itu kira-kira teorinya. Nah, itu yang dilakukan oleh Sadat. Ketika dia membeli selang-selang air ke Jerman, Jerman tanya untuk apa? Sadat bilang nih kami membangun pertanian. Oke, lolos. So kalau ada indikasi untuk perang, pasti Intel di Jerman Barat saat itu sudah mengasih informasi ke Mossad. Nah, sebelum itu yang kedua yang dilakukan Sadat adalah mengurangi ketergantungan politiknya kepada Rusia. Mulai diplomat Rusia sering-sering dia usir gitu. Di hubungan dengan Rusia itu mulai agak panas. Nah, yang ketiga yang dilakukan Sadat itu dalam peperangan itu nanti dia memakai perang kolosal gitu. Tidak perang konvensional. Kalau perang konvensional kan pasukan menyerang, begitu sampai di seberang, baru pasukan berikutnya datang. Gitu. Tapi nanti enggak. Pasukan pertama memukul, begitu benteng terbuka, itu nanti hampir 1 juta itu. Rakyat Mesir itu seperti perang kolosal gitu, menyeberang terusan Suez dengan komandan masing-masing, yang penting maju gitu. Nah, pada tanggal 6 Oktober itu isyarat perang tidak ada sama sekali.
penerbangan berjalan seperti biasa. Bandara internasional Kairo tidak ada tanda-tanda akan perang gitu. Tapi pagi itu orang mandi-mandi sudah banyak di pinggir Suez dan di Ismailia, di Alexandria itu sudah banyak gitu. Ya kalau mandi-mandi kan biasa. Begitu habis musim panas menjelang musim dingin orang biasa berendam di pantai gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda akan perang. Pernah satu hari sebelumnya Menteri Perhubungan Mesir membatalkan schedule penerbangan. Itu dimarahin oleh Sadat. Kamu ini membatalkan rencana saya. Buka lagi penerbangan gitu. Di penerbangan berjalan seperti biasa gitu. Akhirnya pada tanggal 6 Oktober itu jam 12 siang, Sadat mulai berpidato yang diartikan oleh pasukannya perang segera dimulai. Dalam pidato Sadat mengatakan setelah habis salat zuhur, dia bertakbir 3 kali gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-an, kata Sadat. Nuraji' fakhamatu mas, kira-kira bunyi itulah. Sekarang kita kembalikan maruah dan harga diri Mesir. Allahu Akbar, Allah. Lah pasukan jalan gitu. Pasukan jalan. Israel nggak ada yang tahu. Kepala panglima perang aja lagi tidur. Itu pasukan jalan itu menyergap semua tentara Israel yang ada di benteng Barliv. Hanya dalam berapa jam benteng Barliv sudah ditaklukkan. Kemudian menjelang sore, kira-kira jam 4 itu, dapat info dari Panglima lapangannya Husni Mubarak. Barliv sudah kita ambil, pasukan sudah siap menyerbu jauh. Sementara Israel nggak ada persiapan. Maka jam-jam 6 sore itu Sadat kembali berpidato. Gitu. Kata Sadat, kalau dalam perang 67 kita dikalahkan Israel dalam waktu 6 hari. Tapi sekarang al-an, kata Sadat, kita kembalikan kebanggaan Mesir khilala sitta sa'at. Hanya dalam 6 jam kita kembalikan. Mesir sudah bisa mengalahkan Israel di benteng Barliv. Sudah itu pasukan maju terus. Nah Musa Dayan tadi itu udah gelagapan. Dia menganggap ini selesai nih Israel ini. Gitu. Perang hari pertama Mesir leading. Hari kedua masih. Hari ketiga masih. Hari keempat, divisi ketiga Mesir itu tidak patuh kepada komando Sadat. Dia ingin masuk Tel Aviv. Kata Sadat, ya Bahlul, kita perang itu mengembalikan tanah kita, bukan untuk mengalahkan Israel. Kalau Israel mau kita nggak bisa, karena akan berhadapan dengan Amerika. Maka 3.000 pasukan divisi ketiga Mesir ini terkurung oleh strategi militernya Ariel Sharon. Itu tinggal sembelih aja itu 3.000 orang. Tapi di sini pintarnya Sadat. Gitu. Begitu hari kedua dia leading, dia tidak bicara perang lagi, dia bicara perdamaian. Setiap hari Sadat berpidato, kita ingin damai, kita ingin damai. Gitu. Hari ketiga, itu Menlu Amerika, ya, Menlu Amerika Henry Kissinger sudah datang ke Kairo. Kata Henry Kissinger, Anda ini mau apa? Kata Sadat, kami mau berdamai, kami nggak mau perang, asal tanah kami dikembalikan, kami mau berdamai. Udah kata Henry Kissinger, kalau itu bisa kita berunding. Pergilah Kissinger ke Israel lagi, ketemu dengan Golda Meir, dia mau berunding. Inilah saatnya Israel menghadapi stabilitas. Kata Musa Dayan, di hari keempat barulah satu agak tenang. Ternyata Israel masih ada. So dia ada gelagapan. Perang ada persiapan kok. Ini hampir 1 juta rakyat dan tentara berjuang gitu. Tokoh-tokoh Ikhwan dan orang Ikhwan ini jihad kan. Dia maju ke Sinai gitu. Dengan senjata apa yang dapat dia maju gitu. Wah ini ngeri Israel. Nah hari kelima, di saat kilas balik perang akan terjadi gitu. Karena saat itu senjata Mesir ini terbatas rupanya. Di saat perang akan berbalik, itu
Dewan Keamanan PBB sudah bersidang, segera akan mengirim pasukan perdamaian. Gitu. Nah, dalam waktu yang secepat-cepatnya ketika itu, pasukan perdamaian sudah turun. Maka Israel melihat ini dendamnya belum lepas gitu. Sakit hatinya nggak terbalas. Kebanggaan negerinya terluka gitu. Jadi para pemirsa dilihat kecerdasan Sadat dan keberaniannya ini itu bisa melumpuhkan semua dinas rahasia di dunia. Bisa melumpuhkan. Dari sanalah perangnya dia bisa mencapai ending goalnya bisa tercapai. Tujuan dari perang itu mengembalikan tanah Sinai itu bisa nanti dia selesaikan melalui perundingan di Camp David tahun 1979. Jadi kita lihat kehebatan seseorang pemimpin itu bisa membungkam dinas rahasia yang sangat hebat di dunia. Mossad, CIA, KGB, M16 Inggris. Ini tidak main-main ini dinas rahasia ini. Hebat ini. Tapi oleh seorang Sadat saat itu, dia tembus keempatnya ini, maka tanah airnya bisa dikembalikan. Jadi kalau pada zaman Gamal Abdel Nasser, itu Sinai lepas diambil Israel. Gitu. Tapi nanti di zaman Sadat, Sinai bisa dikembalikan. Maka Sadat itu disebut sebagai Rijalul Harb wa Rijalus Salam. Panglima dalam berperang, tapi juga dia panglima dalam membawa perdamaian. Terima kasih.